Salam jumpa sahabat Rumah Belajar. Kembali lagi bersama saya Ibu Oli. Kita akan belajar tentang teori asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah kita temui atau kita menggunakan perasan lemon dan daun sirih. Lalu apa kaitannya dengan teori asam dan basa? Sahabat Rumah Belajar, mengapa lemon dan daun sirih memiliki sifat asam dan basa? Lalu apa kaitannya dengan larutan asam dan basa? Mari kita lihat bersama-sama. Sahabat Rumah Belajar, perbedaan lemon dan daun sirih adalah ketika kita mencicipi perasan lemon akan terasa asam, dan ketika mengena tangan kita akan terasa kesat. Berbeda dengan daun sirih, ketika daun sirih kita mencicipi akan terasa pahit, dan ketika mengena tangan kita akan terasa licin. Sehingga lemon termasuk senyawa asam dan daun sirih termasuk senyawa basa. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam berasal dari kata Latin actum yang artinya cuka, dan istilah basa berasal dari bahasa Arab alkali yang artinya abu. Ada 3 teori asam basa. 1. Teori asam basa Arrhenius. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry. 3. Teori asam basa Lewis. Arrhenius berasal dari ilmuwan Swedia yang berhasil membuat konsep asam basa yang dipakai sampai saat ini, yang dikenal sebagai teori Arrhenius. Bagaimana teorinya? Teori asam basa Arrhenius menyatakan bahwa asam atau senyawa melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Contoh, asam klorida atau HCl dalam air melepaskan ion hidronium. Reaksi ionisasinya adalah HCl tambah H2O menghasilkan H3O+ tambah Cl-. Untuk memudahkan digunakan H+ sebagai kependekan dari H3O+ dan menghilangkan molekul air, maka HCl menghasilkan H+ tambah Cl-. Contoh lain adalah asam sulfat atau H2SO4. H2SO4 ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan 2H3O+ tambah SO4 2-. Untuk memudahkan digunakan H+ sebagai kependekan dari H3O+ dan menghilangkan molekul air, maka reaksi ionisasinya adalah H2SO4 menghasilkan 2H+ tambah SO4 2-. Berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah ion H+ atau ion H3O+ yang dihasilkan. Ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut valensi asam, sedangkan anion yang dihasilkan disebut anion sisa asam, sehingga
Untuk HCl, valensi asamnya adalah 1, karena H+ yang dihasilkan adalah 1, dan anion sisa asamnya adalah Cl-. Kemudian untuk H2SO4, valensi asamnya adalah 2, karena H+ yang dihasilkan 2, dan anion sisa asamnya adalah SO4 2-. Berdasarkan jumlah H+ yang dilarutkan dalam air, asam kemudian dibagi menjadi 3. 1. Monoprotik, 2. diprotik, 3. triprotik. Monoprotik adalah reaksi yang menghasilkan satu ion H+. Contoh, HCl terionisasi menjadi H+ tambah Cl-, dan HNO3 terionisasi menjadi H+ tambah NO3-. Contoh diprotik adalah reaksi yang menghasilkan 2 ion H+. Contoh, H2SO4 menghasilkan 2 H+ tambah 2 SO4 2-, dan H2S menghasilkan 2 H+ tambah Es 2-. Triprotik adalah reaksi yang menghasilkan 3 ion H+. Contoh, H3PO4 menghasilkan 3 H+ tambah PO4 3-, dan H3ASO3 menghasilkan 3 H+ tambah ASO4 3. Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contoh, natrium hidroksida. NaOH terionisasi menjadi Na+ tambah OH- dan BaOH2 terionisasi dalam air menjadi 2 OH- tambah Ba2+. Berdasarkan teori Arrhenius, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah ion OH- yang dihasilkan. Jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut valensi basa, sedangkan kationnya disebut sebagai kation sisa basa, sehingga untuk NaOH valensi basa adalah 1, karena OH- yang dihasilkan 1 dan kation sisa basa adalah Na+. Kemudian untuk BaOH 2 kali, valensi basanya adalah 2, karena OH- yang dihasilkan adalah 2 dan kation sisa basanya adalah Ba2+. Berdasarkan OH- yang dihasilkan ketika dilarutkan dalam air terbagi 3 jenis. 1. Monohidroksi, 2. dihidroksi, 3. terhidroksi. Monohidroksi adalah reaksi yang menghasilkan satu ion OH-. Contoh, KOH terionisasi menjadi K+ tambah OH- dan NaOH terionisasi menjadi Na+ tambah OH-. Dihidroksi adalah reaksi yang menghasilkan 2 ion OH-. Contoh, BaOH2 terionisasi menjadi Ba2+ tambah 2 OH- dan MgOH2 kali menghasilkan Mg2+ tambah 2 OH-. Trihidroksi adalah reaksi yang menghasilkan 3 ion OH-. Contoh, AlOH3 bereaksi menjadi Al3+ tambah 3 OH- dan FeOH3
menghasilkan Fe3+ tambah 3O. Sahabat rumah belajar, teori Arrhenius memiliki kelemahan, yaitu satu, hanya berlarut untuk senyawa yang larut dalam air. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat